Bab 2061. Pedang Kaisar muncul. Mati kau. Dalam sekejap mata, Miko bergegas ke depan Firman, mengangkat tangannya dan meninju Firman dengan keras. Tidak ada rasa takut di wajah Firman, matanya penuh semangat bertarung yang gila, dia meraung, dan aura seni bela diri yang kuat keluar dari tubuhnya. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya ke tangan kanannya dan menyerang balik Miko. Pada saat ini, Miko telah meminum obat, dan kekuatannya sebanding dengan alam surgawa tingkat 2 tahap tengah, sedangkan Firman baru berada awal surgawa kelas 1 tahap awal. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan bertarungnya, dia hanya mendekati tahap akhir alam surgawa kelas 1, dan memiliki perbedaan besar dengan Miko. Bagaimana mereka bisa menjadi saingan di dunia seni bela diri? Meski begitu, Firman tetap menyerang tanpa rasa takut. Boom! Detik berikutnya, kedua tinju saling bentrok hanya melihat Charles sudah berdiri di depan Firman, mengambil selangkah di depan Firman, dan bentrok dengan tinju Miko. Tiba-tiba, aura mengerikan menyapu segala arah. Firman, yang baru saja bergegas, terlempar mundur beberapa langkah oleh aura mengerikan ini sebelum dia bisa berdiri. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa kuatnya pukulan Miko. Jika Charles tidak menahan pukulannya Miko, dia akan mati di bawah tinju Miko. Melihat Charles berkelahi dengan Miko, semua orang tercengang, terutama para seniman bela diri dari alam bawah bela diri kuno. Mereka tahu betul betapa kuatnya Miko, terutama Miko yang kekuatannya meningkat pesat dengan bantuan obat-obatan. Charles justru membantu Firman menahan pukulan tersebut. Wajah Miko kusam, dia merasakan kekuatan yang kuat datang dari atas tinjunya, dan ekspresi ketakutan muncul di kedalaman matanya. Awalnya dia mengira dengan bantuan obat-obatan, dia dapat dengan mudah menghancurkan Charles, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu tetap tidak berhasil. Meski merasa tidak nyaman, Charles juga merasa tidak nyaman. Keduanya saling meninju, dan kekuatan dahsyat menyebar di sepanjang tinju dan menyebar ke seluruh lengan. Jika tubuhnya tidak dibaptis oleh kekuatan nadi naga, pukulan ini sudah pasti akan menghancurkan seluruh lengannya. Pergi. Setelah beberapa saat, Miko meraung marah dan menendang Charles dengan keras. Heh. Mata Charles bersinar dengan niat membunuh, dan dia juga mengangkat kaki kanannya untuk bertarung. Bum bum bum. Kaki mereka terus bertarung, menimbulkan suara benturan yang keras. Meja dan kursi di dekatnya semuanya hancur berkeping-keping oleh aura seni bela diri yang dikeluarkan kedua pria itu. Semua orang mundur ke tepi ruang perjamuan untuk mencegah diri mereka terluka oleh pertempuran antara keduanya. Jerry melirik ke arah Charles memastikan Charles tidak dalam bahaya, dia kemudian melihat kedua penjaga keluarga Chen. Aku lihat kalian hanyalah penjaga keluarga Chen. Banyak hal yang kalian lakukan yang tidak sesuai niat kalian sendiri. Aku bisa memberi kamu kesempatan untuk menetap di dunia sekuler. Jerry berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap kedua penjaga dengan mata dingin dan berkata, keluarlah dari keluarga Chen, dan mulai hari ini ikuti aku. Heh, beraninya kamu, seekor semut di dunia sekuler, membuat kami tunduk. Setelah dua penjaga keluarga Chen saling memandang, mereka semua memandang Jerry, dengan niat membunuh muncul di mata mereka. Karena kalian semua ingin mati, maka aku akan mewujudkannya. Ekspresi wajah Jerry tidak berfluktuasi sama sekali. Saat kata-katanya jatuh, aura menakjubkan muncul darinya. Detik berikutnya, pedang emas tiba-tiba muncul dari udara tipis di tangan Jerry. Ada juga ukiran naga emas seperti hidup di gagang pedangnya. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Mata semua orang tertuju pada Jerry. Terutama pada para seniman bela diri dari alam bawah bela diri kuno. Meskipun Jerry belum mengambil tindakan, mereka sudah merasakan tekanan dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Tekanan ini membuat mereka terdorong untuk merangkak di tanah. Bahkan senjata spiritual yang dimiliki beberapa pembicara dari keluarga bela diri kuno sedikit bergetar, seolah-olah mereka ketakutan. Kedua penjaga keluarga Chen terlihat sangat khawatir. Saat mereka hendak mengambil tindakan, mereka tiba-tiba mendapat ilusi bahwa begitu mereka benar-benar menyerang ke depan, mereka akan mati di bawah pedang emas Jerry. Jerry dengan lembut membelai pedang, dan pedang itu mengeluarkan suara kicauan yang ceria. Mulai hari ini, tidak ada seorang pun dari keluarga bela diri kuno Jason diizinkan memasuki perbatasan provinsi pusat. Jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Jerry tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap ke seluruh orang, dan berkata dengan keras. Saat kata-katanya jatuh, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menghilang seketika.
Pengunjung dari semua sisi menatap dengan mata terbelalak, di mana orang itu. Puff, puff. Dua suara yang jelas terdengar berturut-turut, dan dua penjaga keluarga Chen yang begitu agresif tadi membeku di tempatnya. Keduanya tampak ketakutan dan tanpa sadar menutupi lehernya dengan tangan. Detik berikutnya, sejumlah besar darah mengalir dari sela-sela jari mereka. Semua orang yang hadir memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka dan menyaksikan tanpa daya ketika dua master dari keluarga Chen, yang kekuatannya sebanding dengan tahap awal alam surgawa kelas 3 setelah meminum obat itu, perlahan-lahan jatuh ke tanah. Adegan itu sangat sunyi, dan tidak ada yang berani mengeluarkan satu nafas pun. Hanya melihat Jerry telah kembali ke tempatnya semula, dan pedang emas di tangannya telah menghilang, dia berdiri di sana dengan wajah tenang, matanya menatap ke arah Miko yang ketakutan. Adapun Jason, seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti saat ini, kakinya gemetar, dan dia terduduk di tanah. Apakah ini kepercayaan dirimu? Jerry bertanya dengan dingin, suaranya tidak keras, tetapi di telinga Miko, itu seperti guntur yang meledakkan pikirannya. Ini, bagaimana mungkin? Miko tersandung dan mundur beberapa langkah. Dia tidak dapat menerima bahwa seorang pemuda dari dunia sekuler benar-benar memiliki kekuatan untuk langsung membunuh master tingkat tahap awal alam surgawa kelas 3. Bukan hanya dia, tetapi juga seniman bela diri lain dari alam bawah bela diri kuno semuanya tercengang dan rasa takut terhadap Jerry tumbuh di hati mereka. Adapun orang-orang kaya lokal di provinsi pusat, setelah beberapa saat panik, wajah mereka penuh kegembiraan. Jerry adalah tetua keempat Dewan Tetua. Semua yang dia lakukan adalah demi dunia sekuler. Dan pria muda dan kuat seperti itu tetap menjaga dunia sekuler. Siapa yang berani tidak menaati aturan baru alam bawah bela diri kuno? Wajah Wira muram. Memikirkan apa yang terjadi pada keluarga He sebelumnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melewatkan kesempatan terbesar dalam hidupnya. Di tengah kerumunan, arahan keluarga Gu. Wajah Sony penuh kegembiraan, tinjunya mengepal erat, dan tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Pipi dan Caroline mengikutinya, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Setelah menyaksikan keanggunan Jerry barusan, hati kedua wanita itu bergetar. Mata Pipi yang seperti musim gugur dengan memandang ke arah Jerry dengan penuh semangat, dan berkata dengan penuh semangat, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan master dari keluarga seni bela diri kuno tidak dapat menandinginya. Caroline juga tampak bersemangat. Apakah ini paman yang sebenarnya? Bersambung. Bab 2062 Jerry meramu pil. Pada saat ini, pemandangannya sangat sunyi, dan semua orang memandang Jerry dengan tercengang. Dengan satu pedang, dia membunuh dua master alam surgawa puncak tingkat kedua yang telah meminum pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Sebelumnya, 15 orang kuat dari 5 keluarga seni bela diri kuno bergabung untuk mengepung tetua ketiga, tetapi mereka dibunuh oleh tetua ketiga sendirian. Sekarang, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Jerry membunuh dua master yang kekuatannya sebanding dengan tahap awal alam surgawa kelas 3 dengan satu pedang. Getaran yang datang dari lubuk jiwa mereka membuat jantung semua orang melonjak. Bahkan para seniman bela diri dari alam bawah bela diri kuno memandang Jerry dengan mata membara. Seberapa tinggi posisi seniman bela diri berbakat seperti itu di masa depan nanti? Burn bum bum. Miko berlutut di tanah, membenturkan dahinya dengan keras ke tanah dalam sekejap, kepalanya berdarah dan dia memohon dengan ketakutan, "Tetua keempat, aku tahu aku salah, aku bersedia membawa putra saya Jason untuk dihukum di keluarga Chen dari alam bawah bela diri kuno, dan tidak akan pernah masuk ke dunia sekuler lagi dalam hidupnya. Tolong beri kami, ayah dan anak, jalan keluar di kehidupan selanjutnya, kami bersedia bekerja sebagai sapi dan kuda untuk membalasnya, tolong." Jason telah sangat ketakutan hingga dia lumpuh. Melihat ayahnya bersujud dan memohon, dia ingin melakukan hal yang sama, tetapi seluruh tubuhnya terus gemetar dan dia terjatuh ke tanah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berlutut. Selangkangannya sudah lama basah kuyup. Semua orang di dunia sekuler menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Pria yang pernah mereka anggap sebagai pembicara keluarga bela diri kuno di provinsi pusat kini berlutut di kaki tetua keempat dunia sekuler mereka dan memohon belas kasihan. Ini adalah momen penting bagi semua orang dunia sekuler. Tentu saja, tidak semua orang di dunia sekuler akan begitu bersemangat. Misalnya, keluarga He di provinsi pusat dan keturunan langsung dari keluarga He yang dipimpin oleh Wira semuanya tampak pucat. Mereka telah menyinggung Jerry.
Jika Jerry ingin berurusan dengan mereka, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Dengan satu kata pun akan ada banyak orang yang bersedia melakukannya untuknya dan langsung menghancurkan keluarga He. Bahkan jika Jerry tidak berurusan dengan keluarga He, setelah hari ini, keluarga He akan hancur dan tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Bahkan gelar orang terkaya pun tidak bisa dipertahankan. Miko dan Jason, ayah dan anak, membenci aturan baru di dunia baru. Mereka tahu betul bahwa kesalahan mereka parah. Mereka tidak hanya menolak menerima hukuman, tetapi mereka juga ingin mengambil tindakan terhadap tetua keempat, sebuah pelanggaran berat. Saat ini, suara Firman bergema di seluruh ruang perjamuan. Saat dia selesai berbicara, puluhan master dari wilayah perang provinsi pusat, bersenjatakan peluru tajam, bergegas masuk. Moncong hitam senjata mereka semuanya ditujukan ke Miko dan Jason serta putranya. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak dapat menghindari senjata tersebut. Wajah Miko pucat, dia tahu hari ini, dia akan mati. Bunuh. Jerry melambaikan tangannya dan langsung memberi perintah. Bum bum bum. Segera setelah itu, suara tembakan intensif terdengar, dan Miko serta Jason, ayah dan anak, langsung jatuh ke dalam genangan darah. Segera, jenazah ayah dan anak, serta jenazah dua penjaga keluarga Chen yang baru saja dibunuh oleh Jerry dengan pedang kaisar, dibawa pergi oleh orang-orang dari wilayah perang provinsi pusat. Adegan akhirnya kembali tenang, namun kali ini terjadi keheningan. Meski adegan sudah dibersihkan, masih tercium bau darah yang sangat menyengat di udara. Semua orang tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka dan memandang Jerry dengan ketakutan. Jerry duduk dengan kokoh di kursi pembicara dan melirik ke seluruh penonton. Dia sangat puas dengan kekaguman di mata para seniman bela diri alam bawah bela diri kuno. Ketika matanya menyapu Wira, seluruh tubuh Wira gemetar, kakinya gemetar, dan dia hampir berlutut di tanah. Tapi Jerry hanya meliriknya tanpa jeda. Aku memanggil kalian semua ke sini hari ini. Awalnya aku hanya punya satu hal yang harus dilakukan, dan itu adalah menunjukkan kepadamu kemampuan meramu pilku. Tapi aku tidak menyangka bahwa Miko, pembicara dari keluarga Chen di Guwu, menginjak-injak aturan baru. Semua orang di keluarga bela diri kuno Chen sudah dihukum mati. Ketika Jerry mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, sekarang, mari kita mulai acaranya. Setelah berbicara, dia berdiri dengan tenang dan melambaikan tangannya. Boom! Terdengar suara keras dan tungku pil muncul di atas panggung. Langkah ini langsung mengejutkan orang-orang di dunia sekuler. Orang-orang di alam bawah bela diri kuno dapat memahaminya. Jerry mengeluarkan pedang spiritual dari udara tipis sebelumnya, dan sekarang dia telah mengeluarkan tungku pil dari udara tipis. Dia jelas membawa harta luar angkasa, seperti cincin aksep. Orang-orang di dunia sekuler hanya tahu sedikit, tetapi saat ini perhatian mereka terfokus pada Jerry. Tentu saja pernah mendengar tentang pil obat itu, tetapi mereka penasaran apakah Jerry benar-benar dapat memurnikan pil obat itu. Api hiduplah. Pada saat ini, Jerry tiba-tiba berteriak keras, dan di mata semua orang yang terkejut, seberkas api muncul langsung di telapak tangan Jerry dari udara tipis. Jerry melambaikan tangannya dengan santai, dan gumpalan api langsung masuk ke tungku pil. Segera setelah itu, Jerry melemparkan lebih dari selusin bahan obat ke dalam tungku pil. Ada keheningan untuk beberapa saat, dan semua orang menyaksikan Jerry meramu pil itu dengan tenang. Bagi mereka, bisa melihat ahli pembuat ramuan obat memurnikan ramuan itu dengan mata kepala mereka sendiri seperti kue di langit. Bahkan orang-orang alam bawah bela diri kuno, yang merupakan keturunan langsung dari keluarga kaya, memiliki kesempatan untuk menyaksikan ahli pembuat ramuan obat pil dari dekat dan secara pribadi. Sedangkan bagi orang-orang di dunia sekuler, ini adalah pertama kalinya mereka melihat meramu pil. Setelah Jerry melemparkan semua bahan obat ke dalam tungku pil satu demi satu, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan tangan kanannya menghadap tungku pil dari kejauhan, mengendalikan api di tungku pil. Hanya beberapa keturunan langsung dari alam bawah bela diri kuno yang mengetahui betapa sulitnya meramu pil. Pada saat ini, Jerry tidak hanya mengendalikan api, tetapi juga mengendalikan bahan obat di tungku pil secara bersamaan. Setiap bahan obat memiliki titik bakar yang berbeda. Jerry perlu mengendalikan api dan memurnikan setiap bahan obat. Baru setelah semua bahan obat ini dimurnikan barulah dapat lanjut ke langkah fusi selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, ruang perjamuan tetap sangat sunyi, tidak peduli apakah itu orang-orang dari alam bawah bela diri kuno atau orang-orang dari dunia sekuler, mereka semua memandangnya dengan serius.
Proses meramu pil Jerry hanyalah sebuah pesta visual, membuat mereka merasa terpesona dan sangat menyenangkan untuk ditonton. Tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi semua orang tiba-tiba menyadari bahwa lapisan keringat halus muncul di dahi Jerry saat ini. Cahaya terang melintas di mata Jerry. Melihat api di telapak tangannya tiba-tiba meningkatkan kekuatan apinya, dan api di tungku pil juga semakin besar. Aroma obat yang sangat kuat. Mungkinkah ini akan menjadi pil? Sejauh yang aku tahu, hanya pil obat berkualitas sangat tinggi yang dapat mengeluarkan aroma ramuan yang kuat ketika diubah menjadi pil-pil obat tingkat berapa yang dimurnikan oleh tetua keempat. Bakat seni bela diri tetua keempat sudah sangat luar biasa. Bakat meramu pilnya seharusnya tidak sebaik bakat seni bela dirinya, kan? Kurasa dia paling banyak bisa menyempurnakan pil obat tingkat tinggi, tingkat anggota platform tingkat pertama. Apakah kamu bercanda? Bagaimana pil obat tingkat tinggi, tingkat anggota platform, tingkat pertama bisa mengeluarkan aroma yang begitu kuat? Aku pernah mendapat kehormatan melihat ahli pembuat ramuan obat keluarga meramu pil sebelumnya. Pada saat itu, dia sedang menyempurnakan pil obat tingkat awal tingkat anggota platform tingkat kedua, dan aroma ramuan itu tidak sekuat sekarang jadi aku tebak pil obat yang disempurnakan oleh tetua keempat seharusnya berada pada tingkat tengah tingkat anggota platform tingkat kedua. Untuk sementara waktu, semua orang membicarakannya. Meskipun setiap orang memiliki beberapa tebakan, mereka menduga bahwa pil obat tingkat tertinggi yang dapat disempurnakan Jerry adalah tingkat tengah tingkat anggota platform tingkat kedua. Boom! Pada saat ini, Jerry tiba-tiba mendaratkan telapak tangan di atas tungku pil, dan api di tungku pil menghilang seketika. Saat telapak tangannya jatuh, 3 pil obat bundar terbang keluar dari tungku pil. Tiba-tiba, aroma pil yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya tercium. Bersambung.